Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Silvia Dewi dari kampus Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan buku ajar yang akan dibuat. Yang pertama, mengenai konsep isi buku. Di sini saya merencanakan bahwa dalam setiap bab itu terdiri dari yang pertama ada penyajian materi terlebih dahulu. Jadi siswa disuruh untuk membaca dan memahami mengenai materi yang ada dalam bab 1 tersebut. Kemudian setelah penyajian materi disertai dengan contoh-contoh. Misalnya seperti ini. Di bab 1 itu ada tentang mengenali teks iklan, slogan, dan poster. Nah, mengenai pengertiannya itu apa, kemudian contoh dari ketiga teks tersebut itu seperti apa, sehingga siswa dapat membedakan mana yang termasuk ke dalam teks iklan, slogan, dan poster. Nah, setelah itu masuk ke latihan atau siswa disuruh untuk menjawab soal-soal yang bersifat memahami dan mengingat. Misalnya seperti ini. Apa yang saudara ketahui mengenai teks iklan, slogan, dan poster? Apa saja ciri-cirinya? Soalnya seperti itu. Itu untuk meningkatkan daya pikir siswa dan meningkatkan kemampuan siswa. Yang selanjutnya, di bab tersebut ada tugas individu dan kelompok. Jadi, siswa ini ditugaskan untuk membuat suatu teks iklan, slogan, dan poster, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, ini kalau di bab 2 itu ada mengenai penyajian materi tentang cara menelaah isi dan teks iklan. Penyajian materinya terlebih dahulu, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, disertai dengan contoh-contohnya juga. Lalu ada tugas yang harus dikerjakan, hampir sama dengan yang ada di bab 1, namun beda penyajian materi dan langkah-langkahnya seperti apa. Di bab yang ketiga ada penyajian materi mengenai bagaimana cara menulis konteks teks iklan, slogan, dan poster yang baik. Setelah itu ada contohnya, kemudian ada tugas bahwa siswa mewajibkan atau siswa diwajibkan untuk menulis teks iklan, slogan, dan poster. Nah, itu di bab 3. Selanjutnya di bab 4 ada penyajian materi mengenai bagaimana cara presentasi yang baik. Diberitahukan bagaimana langkah-langkahnya, tekniknya seperti apa, dan kemudian diberikan contoh oleh guru tersebut. Lalu siswa ditugaskan untuk mempresentasikan hasil tugas teks iklan, slogan, dan poster yang telah dirumuskan di bab sebelumnya. Tujuan saya membuat konsep buku seperti itu agar siswa dapat memahami materi dengan baik dan siswa juga dapat meningkatkan kemampuan daya pikirnya melalui penyajian materi, melalui membaca materi, melalui latihan-latihan seperti itu. Yang selanjutnya mengenai konsep tampilan buku. Yang pertama ada cover depan buku. Di sini saya akan menggunakan gambar tumpukan buku. Alasannya, gambar tumpukan buku tersebut menggambarkan bahwa di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu banyak sekali ragam bahasa dan banyak sekali sastra-sastra. Dan warna yang digunakan untuk buku tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Jika materi ini ada di SMP kelas 12 maka menggunakan warna hijau. Yang selanjutnya, dalam setiap bab juga kan ada
Contoh-contoh tadi sudah saya jelaskan. Nah, dalam contoh tersebut juga disertai dengan gambar atau ilustrasi atau tabel, sehingga siswa tidak bosan untuk melihat atau membaca buku tersebut. Jika dalam buku tersebut hanya ada tulisan saja tanpa disertai dengan gambar, ilustrasi atau tabel, maka siswa akan merasakan bosan, jenuh jika membuka buku tersebut. Yang selanjutnya, tidak hanya itu, dalam setiap babnya juga disisipkan kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara, sehingga ketika siswa merasa lelah, ketika siswa merasa malas belajar dan membuka buku itu ada kata-kata motivasinya, siswa bisa meningkatkan motivasinya, bahkan siswa akan kembali lagi bersemangat untuk belajar. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa menyisipkan gambar lampu menyala di pojok buku. Nah, yang selanjutnya mengenai konsep pembagian kerja kelompok dalam pembuatan buku. Di sini saya akan merencanakan bahwa pengerjaannya itu secara per bab. Misalnya, satu orang mengerjakan satu bab, tetapi itu semua tergantung dari banyaknya materi dalam buku itu dan banyaknya anggota dalam kelompok. Ada saja satu bab itu dikerjakan oleh 2-3 orang jika materi yang ada dalam buku itu sedikit dan jumlah anggota dalam kelompok itu banyak. Jadi tergantung kedua hal tersebut. Yang selanjutnya itu mengenai konsep memasukkan unsur budaya lokal dalam buku. Jadi dalam setiap buku ini saya akan memasukkan unsur budaya lokal, khususnya budaya Garut, Jawa Barat. Bab 1 ini saya akan menyisipkan materi tentang pakaian adat Sunda atau pakaian khas Jawa Barat. Itu seperti apa, gambarnya, pengertiannya, seperti itu, sehingga siswa tahu, oh ini namanya pakaian adat Sunda khas dari Jawa Barat, seperti itu. Di bab 2 saya akan menyisipkan materi mengenai bahasa khas Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda. Seperti apa bahasa Sunda itu? Bab ketiga ada materi mengenai atau unsur budaya lokal mengenai kesenian khas Jawa Barat. Itu ada jaipong, ada wayang golek, dan lagu-lagu Sundanya itu ada manuk dadali, bubui bulan, es lilin, dan lain sebagainya. Di bab 4 ada tempat pariwisata. Jadi di bab 4 ini disediakan tempat pariwisata yang ada di Garut. Misalnya ada Candi Cangkuang, ada Situ Bagendit, Kamojang, Kampung Naga, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari hal itu adalah agar siswa bisa tahu apa saja yang ada di Jawa Barat. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, itu adalah perencanaan buku ajar yang akan saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.